Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Despinaya dengan NPM A1J021006 dari kelas 2B Prodi PNF dengan mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ilham Abdullah MPD. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas sebuah materi tentang manfaat permainan tradisional. Seperti halnya yaitu belajar sportivitas. Dengan bermain permainan tradisional, anak akan lebih memiliki sportivitas. Anak akan banyak belajar nilai sportif karena ia melakukan sosialisasi terhadap teman dan terhadap lingkungan. Contohnya dalam sportivitas ini seperti anak yang bermain kuda. Ketika mereka bermain lomba naik kuda, secara otomatis mereka akan menang dan ada yang kalah dan dapat melatih kemampuan fisik. Kemampuan fisik akan terlatih sejak dini jika melakukan permainan seperti itu. Ya, contohnya permainan ini diantaranya adalah permainan lompat tali, di mana lompat tali memiliki banyak gerakan. Hal itu akan membantu otot-otot dalam bekerja sehingga menjadi lebih sehat. Dapat mengasah kecerdasan pada saat bermain permainan tradisional seperti kelereng yang akan membantu mereka melatih kecerdasannya, seperti bagaimana harus mengatur dan melempar kelereng agar mengenai kelereng yang lain. Sosialisasi lebih banyak. Anak yang melakukan permainan tradisional tidaklah sendirian. Tentu anak akan membutuhkan teman untuk bermain. Hal ini akan mengajarkan pada anak untuk bersosialisasi dengan baik. Anak lebih kreatif, seorang anak akan menjadi lebih kreatif. Ketika anak bermain permainan tradisional seperti bermainan layangan atau pesawat-pesawatan, secara otomatis akan mengasah kekreatifan mereka, bagaimana caranya agar pesawat bisa terbang dan layangan bisa terbang serta bisa menjadi bagus. Permainan lain seperti halnya anak akan menggambar bersama, dalam artian melukis sesuka hati mereka. Kita dapat mampu bekerja sama. Ada kalanya permainan tradisional membutuhkan kerjasama. Hal ini tentu sangat dibutuhkan untuk anak belajar mengenai masa depan, karena di mana esok anak sangat membutuhkan kerjasama. Seperti belajar mengelola emosi pada saat anak bermain. Seorang anak tentu akan mengutamakan emosinya, seperti berteriak, bergerak, melompat, tertawa, ataupun menangis. Meningkatkan kepercayaan diri seorang anak membutuhkan rasa percaya diri untuk bekerja di masa depan. Seorang anak dengan melakukan permainan tradisional secara otomatis akan mengatur anak untuk melatih berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Anak akan saling menghargai. Seorang anak akan belajar bagaimana caranya menghargai prestasi orang lain. Seperti halnya dalam bermain, seorang anak akan menghargai ketika ada temannya yang menang, tidak iri ataupun tidak benci, karena semua itu adalah permainan. Jadi pastilah ada yang menang dan ada yang kalah. Mengajarkan tanggung jawab permainan tradisional akan membantu anak untuk belajar tanggung jawab. Ketika seorang sedang bermain, tentu akan menggunakan barang-barang permainannya seperti masak-masakan. Untuk itu anak akan merapikannya kembali ketika setelah selesai. Adapun anak lebih aktif bermain tradisional, tentu akan menuntut anak untuk lebih aktif serta aktif dalam bermain, bertanya, aktif dalam melakukan eksplorasi dengan sekitarnya. Adapun jenis-jenis permainan tradisional, yang pertama yaitu ada congklak. Permainan tradisional Indonesia yang pertama adalah permainan congklak, di mana permainan yang menggunakan biji kerang dan papan berlubang ini hanya bisa dimainkan oleh 2 orang saja. Untuk lubang papannya sendiri terdiri dari 16 lubang, sementara biji kerangnya memiliki 9
98 buah. Biji akan diletakkan di setiap lubang dengan jumlah yang sama, kecuali lubang yang besar di sisi kanan dan kiri. Untuk cara bermainnya, kita harus tentukan siapa saja yang akan bermain dan mulai jalan terlebih dulu. Bermain pertama akan jalan dengan cara meletakkan satu persatu biji dan di setiap lubang dari kiri ke kanan sampai habis. Dan ambil lagi biji di tempat terakhir. Biji diletakkan bergantian dengan permain kedua. Jika lubang besar yang ada di sisi kirimu memiliki lebih banyak, maka kamu adalah pemenangnya. Yang kedua ada lompat karet. Karetnya sendiri juga menggunakan karet gelang yang disambung menjadi sebuah tali panjang yang tidak mudah putus. Permainan ini bisa dilakukan oleh banyak orang. 2 orang diantaranya harus menjadi penjaga karet dan harus memegangnya sampai ada pemain yang gagal lalu bergantian jaga. Yang ketiga ada kelereng. Permainan tradisional ini sangat keren pada zamannya karena siapa yang memiliki banyak kelereng dengan jenis tertentu mereka bisa disebut keren. Ada banyak jenis permainan kelereng yang intinya kamu harus menyentil kelereng lawan hingga tepat sasaran. Jika tepat sasaran, maka kelereng lawan bisa menjadi milikmu. Adapun yang keempat yaitu peta umpet. Permainan tradisional peta umpet juga tidak membutuhkan properti apa-apa, hanya saja membutuhkan peserta saja. Peta umpet juga hanya membutuhkan 1 orang penjaga yang akan mencari semua peserta yang bersembunyi sampai semuanya ditemukan. Uniknya, penjaga dipilih dengan cara disebut urutan barisannya oleh penjaga sebelumnya. Ada hal yang mungkin bikin kamu rindu karena permainannya bikin kamu rindu ada peserta yang pulang dan tidak bersembunyi sehingga penjaga kewalahan untuk menemukannya. Yang kelima ada layang-layang. Permainan tradisional yang masih dimainkan hingga kini salah satunya adalah layangan. Selain mudah dibuat, bermain layangan juga sangat mengasihkan. Kamu hanya membutuhkan layangan, bisa beli atau membuat beserta benang atau senar. Untuk memainkannya, kamu hanya butuh lawan luas dan lapang seperti lapangan, sawah hingga pantai. Selain itu, kamu juga pasti akan membutuhkan bantuan angin dan keahlian yang tidak mudah. Yang keenam ada bola bekel. Permainan tradisional yang selanjutnya adalah bola bekel, di mana permainan yang satu ini hanya membutuhkan bola karet yang bisa memantul dan biji yang terbuat dari lembaga atau kuningan. Meski hanya memantulkan bola dan mengambil biji, permainan ini ternyata juga butuh keahlian, kecepatan tangan, dan konsentrasi yang penuh. Jika tidak, kamu tidak akan naik level dan kalah dengan permainan yang lain. Yang ketujuh ada gasing. Bukan anak 90-an saja yang kalau belum pernah bermain permainan tradisional gasing ini, yang terbuat dari kayu atau plastik, yang biasanya sepulang sekolah anak-anak akan berkumpul di lapangan untuk beradu gasing masing-masing. Untuk bisa bermain gasing, setiap anak harus memiliki 1 gasing, yang biasanya beradu gasing bisa dilakukan di tanah lapang atau di dalam kuali. Yang kedelapan ada engrang. Permainan tradisional di Indonesia yang selanjutnya ini mungkin harus membutuhkan keahlian keseimbangan yang baik, karena bermain engrang tidaklah mudah. Permainan yang terbuat dari kayu atau bambu ini dibuat bak tongkat yang bisa dinaikkan dan digunakan untuk berjalan. Bahkan buat kamu yang baru mencoba, pasti akan sulit menyimbangkannya dan hingga terjatuh berkali-kali hingga akhirnya berhasil dilakukan. Yang kesembilan yaitu kucing jongkok. Selanjutnya ada permainan kucing jongkok yang juga tidak memerlukan properti apapun untuk dimainkan, karena kamu hanya perlu mengumpulkan orang sebanyak mungkin untuk dijadikan peserta. Di sini kamu menentukan siapa yang akan menjadi kucing 1 orang dan mengejar-ngejar peserta yang tidak jongkok. Jika ada peserta yang tertangkap kucing, maka ia harus bergantian menjadi kucingnya. Yang ke-10 ada jingkrak atau engklek ataupun kotak 9. Untuk permainan tradisional yang satu ini tidak memerlukan properti penting juga, karena kamu hanya memerlukan pecahan genting tanah liat saja dan lahan tanah yang cukup luas serta rata. Selanjutnya, kamu bisa mulai membuat garis yang membentuk kotak
yang berjumlah 9 buah serta dilemparkan. Baiklah, itu dia presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ingat, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah dengan tenang dan sabar. Jangan pergi ke arah yang gelap, karena matahari masih ada. Itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.